kuliah dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan menjadi kunci masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa, karena pendidikan sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia. Matematika mungkin tidak mengajarkan kita bagaimana menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, atau bagaimana mencintai seorang teman dan memaafkan musuh. Tapi itu memberi kita alasan untuk berharap bahwa setiap masalah memiliki solusi. Perkenalkan, saya Triwayu Hidayanti, guru matematika di SMA Kartika 81. Masuk kelas yuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Kalian sehat? Sehat. Kalau sehat berarti senang hati. Karena Senang, Bu. sehat singkatan dari apa tadi? Senang hatinya. Iya. Berarti kalau tiba-tiba Bagas hatinya nggak senang, ya berarti lagi nggak sehat. Iya, Bu. Iya nggak? Betul. Nah, udah siap belajar? Siap. Oke, mantap, semuanya semangat, dari suaranya oke, berarti nanti belajarnya juga bisa. Seperti biasa, kalau sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya ibu ngeliat dulu nih, kalian udah rapi apa belum? Karena kalau kalian belum rapi, ya berarti belum siap. Sekarang ibu lihat, udah siap apa belum? Udah siap, Bu. Iya, maksudnya udah rapi apa belum? Nah, udah sih, udah pakai rapi bajunya, sepatunya juga hitam, oke semua, iya bagus. Alhamdulillah kelas 10-4 berarti bagus semuanya. Berarti seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berarti kalian absen terlebih dahulu. Yang ibu panggil seperti biasa, tunjuk tangan dan jawab hari ya. Adinda. Adinda tidak masuk kenapa? Azami. Juga sama. Ainun. Hadir, Bu. Nah, untuk hari ini materi kita lihat di depan, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya ibu ingin menanyakan, apakah kalian dulu saat SMP, kan kalian sekarang masuk kelas 10 nih, baru mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Saat SMP, apakah sudah pernah dipelajari tentang segitiga lah, seenggaknya? Sudah. Nah, tolong Raihan, segitiga siku-siku dengan tepat. Berarti kalian suruh menentukan nih perbandingannya yang tadi, sin, cos, tangan, gitu. Yang ketiga, memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menjelaskan masalah kontekstual dengan tepat. Tujuannya udah tahu, pembelajaran hari ini, jadi kita harus mencapai ini semua. Hai Sobat Inspiratif, tahukah kamu siapa penemu sin, cos, tan yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasib Marwazi, atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Tahapan pembelajaran. Jadi tahapan pembelajaran seperti biasa, ibu selalu bilang kalau ibu masuk udah menyiapkan apa? Buku kalian, latihan, catatan, LKS, buku paketnya, sama alat tulis sudah di atas meja.
Itu yang pertama tahapannya. Yang kedua, kalian berarti nanti harus memperhatikan saat ibu absen, saat ibu menerangkan materi. Nanti kalian bisa baca atau sebelumnya atau apa. Jadi tahapannya adalah kalian siapkan buku, nanti kalian bisa baca materi yang mau kita ajarkan. Nanti kalian harus konsentrasi, ikuti gerakan si botol ini. Contoh, botol ini masih lurus, nanti kalian tetap lurus. Kalau botol ini ke kanan, berarti kalian miring ke kanan. Kalau miring ke kiri, berarti miring ke kiri. Kalau botolnya berputar, berarti putar. Kalau botolnya berdiri gini, ke atas berarti ke bawah. Paham? Lihat di depan ada scan barcode-nya, boleh di-scan, boleh langsung linknya diklik masing-masing. Dahulu tadi sudah melihat di pretest kalian ditulis gambar segitiga kayak gimana, cara menghitungnya gimana. Terus sangkut pautnya kayak tadi sebelumnya teman kalian udah bilang Vanessa, ada sisi miring, tegak, depan, jadi tambahin. Jadi sisi udah benar, tapi ada 3 lebih tepatnya, miring, depan, samping, sama depan. Sisi yang berada di depan sudut. Benar sekali. Yang ada di depan sudut. Jadi ini sudut ya. Ibu gambar lagi biar lebih jelas. Sudutnya di sini theta. Kadang juga alfa, beta. Jadi tergantung soal ketahuinya apa. Sudut elevasi dan sudut depresi. Benar atau tidak? Nah, sudut elevasi ini yang tadi kita singgung. Jadi sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamatnya ke atas. Makanya tadi kita bendera ke atas. Miring. Berarti A ke C. Karena dari namanya aja miring. Ya jelas sudah miring. Jadi dia yang paling panjang. Kalau sisi miring itu kita singkat dengan sudah duduk di kelompok yang masing-masing? Sudah. Kebagian semua kan kelompok? Kebagian. Ya, tidak ada yang kebagian berarti aman. Sekarang ibu bagikan lembar kerjanya. Kelompok, pada duduk kelompok. Baik, diskusinya sudah selesai, waktunya sudah habis. Tadi sudah ada 20 menit kalian diskusi. Sekarang waktunya setelah diskusi tadi apa? Sekarang kami mau presentasikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3. Itu ada soal cerita. Nah, soal ceritanya itu diketahui tinggi orang 1,08, jarak orang ke pohon itu 13 meter. Nah, kalau tannya itu diketahui 50 derajat 1,1918. Nah, ditanya tinggi pohon yang ada di hadapan orang. Nah, kita gambarnya kayak gini aja. Di sini tuh pohon, ini orangnya. Ini tadi jarak orang ke pohon. Nah, di sini kalau di sini orangnya, di pohonnya berarti jaraknya itu di sini ya, 13. Terus yang ditanya itu tinggi pohon yang ada. Sekarang ibu mau menanyakan rangkuman atau kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini apa? Ya boleh, Delvio Tito, iya bagus, boleh berdiri. Apa kesimpulan kita hari ini pembelajarannya? Jadi pelajaran ini merangkum tentang perbandingan trigonometri. Ya.
Terus membahas sisi tersebut itu ada kehidupan, penting, terus kita belajar tentang rumus dalam misalnya rumus itu ada sin, cos, dan tan. Berarti nyambung, paham, Delvio Tito. Berarti benar apa yang dibilang Delvio? Jarak cahaya itu ada 3 meter, sedangkan tinggi cahaya itu 195. Nah, kita ubah dulu cm ini ke ubah ke meter, jadi 1,65. Selanjutnya yang ditanya itu tinggi pohon. Nah, untuk kita cari itu, jadi ini segitiga, ini sudutnya. Nah, yang ini sudah diketahui. Dan sedangkan kita itu suruh mencari tahu tentang tinggi pohon. Ini ceritanya pohon, ini orangnya. Nah, jadi kita menggunakan tan. Rumusnya itu depan per samping. Jadi karena belum diketahui angkanya, jadinya gunain tinggal dikali x 2,7475 dikali 3, hasilnya 8,2425. Selanjutnya kita cari tinggi pohonnya. Tinggi pohonnya tinggal ditambah sama yang tadi kita cari 165 cm itu yang diubah ke meter, tinggal ditambah. Jadi hasilnya 9,8925. Berarti jarak siapa tadi? Tinggi pohon ya? Itu hasilnya 9,8. Nah ini jarak si ini sama si pohon ya. Jadi sebelumnya kalian harus berpatokan dengan berapa second atau meter yang diketahui di sini. Gitu ya. Terima kasih Midarni, boleh tepuk tangan buat Midarni. Baik. Ada dari awal kalian sudah tahu kesimpulannya apa? Pelajaran hari ini tadi dari Delvio Tito. Sekarang kita kegiatan refleksi. Tolong dibuka HP-nya masing-masing. Ada link dari ibu, tolong dibuka dan diisi. Ya, jadi dibuka linknya masing-masing. Hari ini kita sudah melaksanakan dengan benar dan baik. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang ibu sayangi dan cintai. Jadi pembelajaran hari ini kita sesuai ya dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran apa? Mengidentifikasi tentang segitiga trigonometri. Kalian sudah bisa paham? Yang kedua kita menghitung perbandingan trigonometri. Yang ketiga kita mengaplikasikan kehidupan nyata. Ya, semuanya itu alhamdulillah tercapai tiga-tiganya untuk pertemuan hari ini. Dan kalian insya Allah bisa paham dan kalian semoga selalu diberi kemudahan kelancaran untuk menerima pelajaran dan menerima materi. Dan juga alhamdulillah terima kasih untuk para kelompok yang sudah mewakili maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kita semuanya mari ucapkan hamdalah.